Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan dengan penetapan volume dan harga bagi perusahaan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizwayanti Rustam, NIM 10572110220. Pada kolom pertama, yang berdasarkan penjualan tahun sebelumnya, terdapat pertumbuhan rata-rata. Bisa dilihat pada tabel di samping. Misalkan, volume penjualan selama 5 tahun belakangan sebagai berikut. Untuk pertumbuhan tahun 2018 didapat sebesar 24.201 dari selisih volume tahun 2018 sampai tahun 2017. Kemudian untuk persentase didapatkan dari hasil selisih tersebut dibagi dengan tahun sebelumnya, yaitu volume dibagi dengan volume unit. Dan untuk pertumbuhan rata-rata didapatkan dari total, kemudian dibagi dengan 4, sehingga menghasilkan pertumbuhan 33.747 dan 11,75%. Sehingga anggaran penjualan untuk tahun 2002 sebesar 355.210 ditambah 33.797 sehingga menghasilkan 389.000 unit. Sedangkan untuk persentase didapat 335.210 dikali 100% ditambah 11,75% menghasilkan 39.694 unit. Selanjutnya pada kolom kedua, metode ini biasanya digunakan di ilmu statistik untuk membuat taksiran dari suatu tren tertentu. Y sama dengan A tambah BX. Variabel X adalah tahun yaitu 2017, 2018, dan seterusnya. Untuk mempermudah perhitungan variabel, waktu tidak dinyatakan dalam tahun, tetapi dalam satuan angka, seperti min 2, min 1, 0, 1, 2. Disebut dengan angka kode atau coding. Coding artinya kombinasi dari dua angka. Volume penjualan dikali X1, sehingga menghasilkan 444.000. Kenapa di dalam kurung? Karena dia minus. Dan untuk memperoleh hasil dari X1 pangkat 2, yaitu X1 dikali dengan X1. Sehingga A sama dengan 1.409.673 rupiah dibagi dengan 5 dan menghasilkan 281.934,6. Jadi 1.409.673 rupiah diambil dari keseluruhan hasil volume penjualan. Lalu, mengapa dibagi 5? Dibagi 5 karena 5 tahun yang dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. B sama dengan 335.250 rupiah dibagi 10 menghasilkan 33.521,3. Jadi 335.250 rupiah itu diambil dari volume penjualan pada tahun 2021. Dan mengapa dibagi 10? Dibagi 10 karena hasil dari keseluruhan X1 pangkat 2. Dan sekarang kita menghitung X sama dengan 3. 3 itu coding untuk tahun 2022. Coding yang artinya kombinasi dari dua angka. Kita ambil coding itu pada X1, diambil dari tengah, artinya min 2 tambah min 1, atau bisa juga 2 tambah 1. Penjualan tahun 2022 Y sama dengan A tambah BX sama dengan 281.934,6 ditambah 35.525 dibagi 3 sehingga menghasilkan 388.509 unit. Baik, sekarang kolom selanjutnya, yaitu metode laba maksimal. Ilustrasinya, PT Lion Wings
yang memproduksi barang dengan kapasitas sebesar 120 unit per tahun. Jumlah biaya tetap yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk sebesar 800 juta, sedangkan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut sebesar 9.000 unit. Manajemen perusahaan mempertimbangkan harga jual produk tersebut untuk mendapatkan laba usaha yang optimal. Bagian pemasaran perusahaan akan memperkirakan perubahan akan harga jual produknya, sehingga bagian pemasaran akan membuat taksiran sebagai berikut. Mungkin bisa dilihat pada tabel di samping. Untuk menghasilkan nilai, maka harga dikalikan dengan volume. Dan untuk menghasilkan biaya variabel, maka 9.000 dikalikan dengan volume. Di mana ambil 9.000? 9.000 itu diambil dari soal. Sama halnya dengan biaya tetap yang didapat dari soal atau diambil dari soal. Nilainya tidak berubah pada biaya tetap. Mengapa? Karena dia sudah tetap. Dan untuk mendapatkan hasil dari L per R, artinya laba rugi, yaitu dari nilai dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap pada jumlah nilai, biaya variabel dan biaya tetap itu masih laba kotor. Di sini terdapat 790 juta. Dia minus ya, kan dalam kurung. Artinya perusahaan mengalami kerugian pada awal. Selanjutnya, kita masuk ke metode tingkat pengembalian atas modal. Ilustrasi soalnya. PT Lion Wings, produsen alat kebersihan. Total modal yang diperlukan perusahaan sebesar 200 juta dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan sebesar 10%. Volume penjualan diperkirakan sebesar 20.000 unit. 20.000 unit produk. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar 400 juta yang berdasarkan tingkat pengembalian yang diinvestasi atas modal tersebut. Maka harga jual per unit itu sebesar, silahkan dilihat kolom yang terdapat di samping. Di sini kita mengikuti rumus ya. Baik, penjelasannya yaitu harga jual sama dengan total biaya ditambah tingkat pengembalian modal dikali modal dan dibagi dengan volume penjualan. Jadi 400 juta ditambah 10% dikali 200 juta lalu dibagi 20.000 sehingga menghasilkan 21.000 per unit. Untuk membuktikan hal tersebut, penjualan sama dengan 20.000 unit dikali dengan 21.000 menghasilkan 420 juta. Total biaya sama dengan 400 juta, laba sama dengan 10% dikali 200 juta, sehingga akan menghasilkan 20.000 rupiah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.